Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Sebelum cerita dimulai, saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semoga lancar rizkinya. Setelah orang tuanya meninggal, Andi kehilangan segalanya. Hartanya dirampas bibinya dan ia terpaksa hidup di hutan sendirian. Dalam kesendirian, ia bertemu seekor ular raksasa yang tak terduga menjadi pelindungnya. Simak kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung di Sulawesi, hidup seorang anak laki-laki bernama Andi. Di usianya yang baru 12 tahun, Andi sudah terbiasa menjalani hidup sederhana bersama orang tuanya. Ayahnya, Pak Dullah, adalah seorang pemburu tradisional yang sering mengajaknya masuk ke hutan untuk belajar mengenali jejak binatang dan merasakan kedamaian alam. Ibunya, Ibu Lestari, seorang pengrajin anyaman, adalah wanita lembut yang kerap mengajarkan Andi seni membuat tikar dan keranjang dari rotan. Kehidupan keluarga itu sederhana, namun penuh kasih sayang. Setiap pagi, suara ayam jantan bersahutan mengiringi suara gemerisik daun yang tertiup angin. "Andi, bangun, nak, sarapanmu sudah siap," panggil ibunya sambil menyiapkan bubur jagung hangat. Hari itu seperti pagi-pagi lainnya. Andi duduk bersama orang tuanya, menikmati sarapan sederhana yang terasa istimewa karena canda dan tawa yang menghiasi meja makan. Namun takdir seringkali datang tanpa peringatan. Hari itu Andi ditinggalkan di rumah karena tugas sekolahnya menumpuk. Ayah dan ibunya pergi ke sungai untuk memasang perangkap ikan. "Kami tidak akan lama," ujar ayahnya sambil mengusap rambut Andi. "Jaga rumah baik-baik, ya." Andi mengangguk, percaya bahwa mereka akan kembali seperti biasa. Namun malam tiba dan mereka tidak kunjung pulang. Andi mulai gelisah. Ia menyalakan lampu minyak dan berdiri di depan pintu, berharap mendengar langkah kaki mereka di jalan setapak. Ketika malam semakin larut dan suara jangkrik menggantikan riuh siang, harapannya mulai memudar. Keesokan paginya, kabar buruk menghantam seperti petir di siang bolong. Seorang tetua desa, Pak Hasan, datang dengan wajah penuh kesedihan. "Andi," katanya lirih, "ayah dan ibumu, mereka terbawa arus sungai. Kami menemukan perahu mereka, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan." Dunia Andi seketika runtuh. Ia hanya bisa berdiri kaku, matanya menatap kosong ke tanah. Tidak ada air mata yang keluar, hanya hampa yang membungkus hatinya. Hari-hari setelah kehilangan itu, terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Di tengah duka yang mendalam, datang seorang wanita yang mengaku sebagai bibinya. Bibi Dahlia. Ia datang dari kota dengan alasan ingin mengurus Andi, tetapi kehadirannya membawa hawa dingin yang tidak nyaman. Awalnya, Andi mencoba menerima kehadiran bibinya. Namun semakin lama sifat asli wanita itu terungkap. Bibinya mulai menjual perabotan rumah satu persatu. Keranjang-keranjang rotan buatan ibunya, tikar-tikar anyaman, bahkan alat berburu milik ayahnya, semuanya dijual dengan alasan tidak ada gunanya lagi. Setiap kali Andi memprotes, bibinya hanya berkata dingin, "Hidup itu keras, Andi. Barang-barang ini tidak akan membantumu bertahan." Puncaknya adalah ketika Bibi Dahlia memutuskan untuk menjual rumah peninggalan orang tua Andi. "Rumah ini terlalu besar untuk kita berdua. Akan lebih baik jika dijual dan kita pindah ke kota," ucapnya tanpa memedulikan protes Andi. Dalam hitungan minggu, rumah itu terjual dan Andi mendapati dirinya diusir dari tempat yang selama ini ia sebut rumah. "Kamu masih kecil, tidak punya hak atas apapun," ujar bibinya sambil melemparkan tas kecil berisi barang-barang peninggalan orang tuanya ke depan pintu. Andi hanya bisa memungut tas itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ia menemukan buku catatan tua milik ayahnya, sebuah anyaman kecil buatan ibunya, dan beberapa pakaian lusuh. Kini Andi menjadi gelandangan di desanya sendiri. Ia berjalan tanpa arah, mencari tempat berteduh di bawah pohon besar di tepi jalan. Di pasar ia mencoba meminta sisa makanan dari pedagang, tetapi sering diusir karena dianggap mengganggu. Setiap malam ia meringkuk kedinginan, memeluk tas kecilnya, seakan itu adalah satu-satunya harta yang tersisa di dunia. Penduduk desa melihat Andi dengan tatapan iba, tetapi tidak ada yang benar-benar menolongnya. Beberapa memberi sisa makanan, tetapi tak ada yang menawarkan tempat tinggal. "Anak malang,"
bisik seorang wanita tua. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Hidup kita sendiri sudah berat. Rasa lapar, dingin, dan kesepian terus menghantuinya. Pada suatu malam setelah diusir dari pasar oleh seorang pedagang yang kesal, Andi duduk di bawah pohon besar di ujung desa. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya mengalir deras. Dalam keheningan malam itu, ia memandang hutan lebat di kejauhan. Hutan yang sering diceritakan ayahnya sebagai tempat para roh penjaga. Hutan yang penuh misteri, tetapi juga tempat di mana ia merasa bisa melarikan diri dari dunia yang tak lagi peduli padanya. Dengan langkah gontai, Andi bangkit. Ia berjalan menuju hutan, membawa tas kecilnya dan segumpal harapan samar. Hatinya berbisik bahwa mungkin di sana ia akan menemukan tempat di mana ia bisa bertahan hidup, jauh dari tatapan penuh kasihan dan dunia yang begitu kejam padanya. Langkah-langkah kecil Andi perlahan menghilang di bawah bayang-bayang pepohonan. Ketika Andi melangkahkan kakinya ke dalam hutan, gelap sudah menyelimuti langit. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, ranting-rantingnya seolah menggapai satu sama lain untuk menciptakan kanopi yang menutup cahaya bulan. Udara di dalam hutan terasa berat, dipenuhi aroma tanah basah, daun kering, dan bunga liar yang samar-samar menguar. Langkah Andi kecil dan ragu, tapi setiap jejaknya di atas tanah seolah memberinya dorongan untuk melangkah lebih jauh. Hutan mulai mengungkapkan rahasianya sedikit demi sedikit. Andi menemukan aliran kecil air jernih yang mengalir di antara bebatuan. Ia menenggak air itu dengan rakus, membasuh wajah dan tangannya yang kotor. Rasa segar itu mengisi tubuhnya dengan semangat baru. Di sekitar aliran air, ia menemukan buah-buahan liar yang tampak seperti rambutan kecil. Meski awalnya ragu, ia mengingat pelajaran dari ayahnya untuk mengenali mana buah yang aman untuk dimakan. Rasa manis buah itu menghilangkan rasa laparnya, meski hanya untuk sementara. Andi memutuskan untuk bermalam di dekat aliran air tersebut. Ia mengumpulkan daun-daun kering dan ranting untuk membuat alas tidur yang sederhana. Langit di atas hutan tampak jauh berbeda dari yang biasa ia lihat di desa. Bintang-bintang terlihat lebih terang, seolah memberi pesan bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Dengan tubuh lelah dan mata yang mulai berat, Andi tertidur diiringi nyanyian alam yang mengelilinginya. Hari-hari berikutnya, hutan mulai menerima Andi sebagai bagiannya. Ia belajar mengamati pola alam yang pernah diajarkan ayahnya. Jejak kaki di tanah menjadi petunjuk akan keberadaan binatang, dan suara gemerisik tertentu menunjukkan arah bahaya. Ia menjelajahi bagian-bagian hutan yang lebih dalam, menemukan pohon-pohon raksasa dengan akar yang mencuat ke permukaan seperti ular raksasa yang meliuk. Andi merasa kecil di tengah keagungan hutan, tapi ia juga merasa terlindungi oleh besarnya alam ini. Di suatu pagi yang berkabut, Andi menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak belukar. Gua itu cukup luas untuk dijadikan tempat berlindung. Ia mulai membersihkan bagian dalamnya, mengumpulkan daun kering untuk alas tidur, dan menyusun batu-batu kecil untuk membuat perapian. Guanya menjadi tempat yang ia sebut rumah, meski tidak ada atap atau dinding seperti rumahnya dulu. Di sana, ia menyimpan buah-buahan yang ia kumpulkan dan ranting untuk bahan bakar api. Hutan juga mengajarinya pentingnya kehati-hatian. Suatu sore, ketika ia berjalan di sekitar gua, Andi melihat seekor ular kecil melintas di antara semak-semak. Ular itu tidak terlalu besar, tapi pergerakannya yang cepat membuat Andi mengingat pesan ayahnya untuk selalu waspada. Ia mundur perlahan, membiarkan ular itu berlalu tanpa gangguan. Kejadian itu membuatnya semakin menghormati hutan dan semua makhluk di dalamnya. Namun tidak semua pengalaman Andi di hutan penuh dengan ketenangan. Di malam-malam tertentu, suara-suara aneh seperti erangan binatang besar atau gemuruh yang jauh membuatnya sulit untuk tertidur. Kadang-kadang, bayangan gelap melintas di tepi penglihatannya, membuat jantungnya berdebar kencang. Tetapi setiap kali ketakutan itu datang, Andi mengingat kata-kata ayahnya, bahwa hutan adalah tempat yang hidup, dan ia harus belajar menjadi bagian darinya. Suatu hari, Andi menjelajahi lebih jauh dari biasanya. Saat hari-hari berlalu, tubuh Andi menjadi lebih kuat. Tangan dan kakinya penuh goresan dari ranting dan duri, tetapi itu tidak menghalangi semangatnya. Ia mulai memahami pola hutan, seperti bagaimana burung-burung terbang ke arah tertentu saat bahaya mendekat, atau bagaimana semut-semut bergerak menuju sumber makanan.
Semua itu menjadi bagian dari rutinitas hidupnya. Namun di balik semua pelajaran dan keindahan hutan, Andi tahu bahwa ia masih sendirian. Meskipun ia menemukan ketenangan, ada saat-saat di mana rasa rindu akan suara ibunya atau tawa ayahnya menghampiri seperti bayangan yang tak bisa diusir. Ketika malam tiba dan hutan menjadi sunyi, ia sering memeluk tas kecilnya yang berisi barang-barang peninggalan orang tuanya. Seolah itu adalah satu-satunya penghubung dengan kehidupan lamanya. Hutan telah menjadi tempat pelariannya, tapi juga ujiannya. Andi belajar bahwa untuk bertahan, ia harus menerima kehilangan dan menjadikan alam sebagai sahabatnya. Setiap langkah yang ia ambil di bawah kanopi pohon-pohon raksasa bukan hanya langkah untuk bertahan hidup, tapi juga perjalanan menuju pengertian yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan dunia yang kini ia tinggali. Hari itu, langit di atas hutan Sulawesi tampak kelabu, tanda hujan akan segera turun. Andi yang tengah berjalan tanpa arah setelah beberapa hari tersesat, merasa tubuhnya lemah karena kelaparan dan kelelahan. Tiba-tiba ia mendengar suara gemuruh dari semak belukar di depannya. Dengan jantung berdebar, ia menghentikan langkah dan memandang ke arah suara itu. Dari balik dedaunan, muncullah seekor ular raksasa. Tubuhnya begitu besar dan panjang, dengan sisik berkilauan seperti batu permata yang memantulkan cahaya remang-remang di bawah langit mendung. Mata ular itu, tajam namun tidak mengancam, bertemu dengan tatapan Andi yang dipenuhi ketakutan. Andi merasa lumpuh, tidak mampu bergerak, seolah waktu berhenti. Namun yang terjadi kemudian melampaui dugaan Andi. Ular itu tidak menyerang. Sebaliknya, ia mendekat perlahan, memperhatikan Andi yang terduduk lemas di tanah. Dengan gerakan yang hampir seperti isyarat, ular itu menyodorkan moncongnya ke arah Andi, seakan ingin membantu. Andi yang awalnya ketakutan, merasa ada sesuatu yang berbeda. Makhluk ini tidak menunjukkan tanda-tanda agresif. Dengan penuh keberanian, ia menyentuh kepala ular itu. Sentuhan itu menjadi awal dari hubungan yang tak biasa. Dalam hati, Andi memutuskan untuk memberi nama makhluk itu Arung, sebuah nama yang berarti petualangan, karena pertemuan ini menjadi awal dari perjalanan luar biasa dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya, Arung tidak pernah jauh dari Andi. Seolah memahami kebutuhan manusia kecil ini, Arung sering kali kembali dengan ikan segar di mulutnya, atau membawa buah-buahan yang jatuh dari pohon. Dalam waktu singkat, Arung menjadi penopang utama Andi untuk bertahan hidup. Keakraban mereka semakin terlihat ketika Andi mulai mempercayakan keselamatannya pada ular raksasa itu, bahkan saat malam tiba dan suara hutan menjadi lebih menakutkan. Keberadaan Arung juga membawa Andi menjelajahi lebih dalam ke dalam hutan. Dalam salah satu perjalanan mereka, Andi menemukan sebuah batu besar dengan ukiran kuno. Ukiran itu menggambarkan seekor ular raksasa yang dikelilingi oleh pohon-pohon dan binatang hutan. Tulisan kuno di bawahnya mengungkap legenda tentang penjaga hutan Sulawesi, pelindung keseimbangan alam dan anak-anak yang hilang. Penemuan itu menguatkan keyakinan Andi bahwa Arung bukanlah makhluk biasa. Ia mulai melihat Arung sebagai simbol kekuatan dan pelindung yang melampaui dunia manusia. Ukiran itu menyebutkan bahwa penjaga hutan muncul saat alam berada di ambang kehancuran atau saat manusia telah melupakan tanggung jawabnya pada lingkungan. Keberadaan Arung di sisinya membuat Andi merenungkan peran yang kini ia pegang dalam menjaga hutan. Dengan bantuan Arung, Andi mulai belajar memahami hutan bukan sebagai tempat asing yang menakutkan, tetapi sebagai rumah yang penuh dengan pelajaran. Ular itu mengajarkan Andi untuk mengenali tanaman mana yang aman dimakan, di mana menemukan air bersih, dan bagaimana membaca tanda-tanda keberadaan binatang lain. Ketika menghadapi bahaya seperti jejak harimau atau suara burung pemangsa, Arung selalu memberi peringatan dengan gerakan tubuh yang khas. Andi juga belajar tentang keberanian dan ketenangan dari Arung. Dalam beberapa kesempatan, ia menyaksikan bagaimana Arung menghadapi ancaman tanpa menunjukkan rasa panik. Saat seekor babi hutan mendekat dengan agresif, Arung berdiri tegak, menggetarkan ekornya untuk mengusir binatang itu tanpa perlu menyerang. Dari sini Andi mulai memahami filosofi hidup di hutan, bertindak hanya ketika diperlukan dan menjaga keseimbangan tanpa mengganggu yang lain.
Seiring waktu, Andy berubah menjadi seseorang yang lebih kuat, tidak hanya secara fisik tetapi juga mental. Kehidupan di hutan telah mengajarkan nilai kesederhanaan, kerjasama, dan keberanian. Ia tidak lagi merasa sebagai anak kota yang tersesat, melainkan bagian dari ekosistem hutan yang hidup dan bernapas. Arung, di sisi lain, tetap menjadi simbol kekuatan dan perlindungan. Hubungan mereka menjadi bukti bahwa manusia dan alam bisa hidup berdampingan dengan harmoni. Setiap malam ketika bintang-bintang bersinar terang di langit, Andy merenungkan perjalanan hidupnya yang luar biasa. Ia tahu bahwa pertemuannya dengan Arung adalah takdir yang membawanya pada pemahaman baru tentang kehidupan dan keseimbangan. Setelah berbulan-bulan hidup di tengah hutan, Andy kembali ke desanya dengan tekad yang membara. Langkah-langkahnya mantap meski hati kecilnya diliputi ketegangan. Hutan yang selama ini menjadi tempatnya berlindung kini seperti memberinya kekuatan. Burung-burung berkicau mengikuti perjalanannya dan desiran angin terasa seperti bisikan semangat. Bersama Arung, sang elang yang setia, ia membawa bukti-bukti yang akan mengungkap kebenaran. Desanya terlihat tenang, tetapi di balik ketenangan itu, Andy tahu banyak hati yang terguncang sejak kepergiannya. Bibinya yang selama ini menguasai rumah peninggalan orang tua Andy, menyebarkan cerita bahwa Andy telah meninggal di hutan. Ketika ia muncul di hadapan para tetua desa di balai pertemuan, kehadirannya memecah keraguan. Warga yang melihatnya berbisik-bisik, sebagian terkejut, sebagian ragu apakah yang mereka lihat adalah Andy yang sebenarnya. Dengan tenang, Andy menyerahkan bukti-bukti yang ia kumpulkan. Salinan surat penjualan rumah dan pengakuan dari saksi yang tinggal di desa tetangga. Ia menjelaskan bagaimana bibinya telah menjual rumah itu secara tidak sah demi keuntungan pribadi. Para tetua memeriksa dokumen-dokumen itu dengan cermat, sementara warga desa mulai memahami kebenaran di balik cerita panjang yang selama ini disembunyikan. Bibinya tidak tinggal diam. Dengan suara lantang, ia menuduh Andy sebagai pembohong dan pembawa petaka. Namun ketika Arung terbang rendah dan mendarat di bahu Andy, keraguan warga mulai sirna. Mereka menganggap Arung sebagai simbol perlindungan dari kekuatan alam. Bibinya yang ketakutan mulai kehilangan kendali, sementara para tetua desa memutuskan bahwa tindakan bibinya tak dapat dimaafkan. Hukuman pun dijatuhkan, pengusiran dari desa sebagai bentuk penebusan dosa. Saat bibinya meninggalkan desa dengan penuh amarah, Andy merasa lega meski tanpa euforia kemenangan. Baginya, ini bukan soal balas dendam, melainkan pengembalian keseimbangan. Rumah peninggalan orang tuanya kini kembali menjadi miliknya, tetapi Andy merasa asing berada di dalamnya. Dinding-dinding rumah itu menyimpan kenangan masa kecilnya, tetapi juga mengingatkan akan kehilangan yang pernah ia rasakan. Andy akhirnya memutuskan untuk kembali ke hutan, tempat di mana ia merasa bebas dan tenang. Bersama Tulang, anjing setianya dan Arung, ia menemukan kehidupan yang lebih bermakna. Ia bersumpah untuk menjaga hutan, melanjutkan jejak Arung sebagai pelindung keseimbangan. Hutan menyambut Andy dengan pelukan hangat. Pohon-pohon raksasa bergoyang seolah menyambut keputusannya, dan suara gemericik air sungai mengiringi langkahnya. Andy tahu bahwa inilah rumah sejatinya, tempat di mana ia tidak hanya hidup, tetapi juga memberikan kehidupan bagi makhluk lain. Dengan pandangan penuh harapan, Andy memandang ke langit. Ia tahu perjalanan ini adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Namun ia siap menghadapi segalanya, karena kini ia bukan lagi Andy yang dulu. Ia adalah penjaga hutan, penjaga keseimbangan.